Wah, sebelum beraktivitas nih, harus minum Bapersi dulu biar sehat nih. Apalagi masa pandemik seperti ini. Udah ada pemirsa nih. Halo Mitra Bisnis Kompak dan pemirsa yang luar biasa, selamat pagi. Tadi saya memulai aktivitas pagi ini biar sehat dengan minum dulu vitamin Bapersi dari kita. Nah, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya dan baik. Dan semua saya berdoa kita semua dalam kondisi yang sehat, sejahtera, dan terhindar dari virus corona. Jumpa lagi bersama saya Dede Sriwati dalam acara Komen. Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Dan sebelum kita memulai webinar ini, terlebih dahulu saya ingatkan kembali kepada Anda untuk terus menerapkan bukan hanya 3M ya, tapi saat ini harus menjadi 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi hingga menjauhi kerumunan. Kalau saya di studio sendirian nih, tidak ada orang ya, jadi saya tidak pakai masker. Nah, mengapa begitu? Karena saat ini pemerintah resmi menerapkan pembatasan di wilayah Pulau Jawa dan Bali yang dimulai dari tanggal 11 Januari sampai tanggal 25 Januari mendatang. Jadi kalau tidak ada keperluan tetap di rumah saja ya.
Namun pemerintah mengganti istilahnya bukan lagi PSBB, namun kita sebut dengan PPKM. Ingat loh, bukan PPKN ya, PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kini semua dilakukan oleh pemerintah karena saat ini kita semua merasakan ya situasi yang sangat serius dan mengkhawatirkan yang terjadi bukan hanya di Indonesia namun juga di dunia, di mana saat ini banyak sekali berita bahwa virus corona yang ada saat ini berpotensi untuk bermutasi menjadi lebih ganas lagi. Nah, meski begitu, kabar baiknya adalah menurut berita bahwa virus jenis baru ini tidak menyebabkan keparahan, namun lebih berpotensi untuk menginfeksi orang hingga mencapai 3 kali ya lebih mudah, di mana artinya beban di fasilitas kesehatan negara ini kita akan menjadi semakin besar ya. Nah, selain itu, apa yang akan terjadi? Orang yang sakit akibat virus ini akan lebih banyak, pemirsa. Nah, kita tahu kan ya rumah sakit, pusat-pusat perawatan sudah penuh. Apalagi orang yang memiliki penyakit bawaan atau disebut dengan komorbid. Nah, sebagai informasi saja kepada pemirsa bahwa ini adalah virus yang sama. Yang berubah hanyalah kode genetiknya. Nah, sehingga saat ini yang harus kita semua lakukan adalah kita harus lebih lagi memproteksi diri kita dan tidak lagi melakukan standar pencegahan biasa-biasa saja. Jadi harus lebih ketat dan lebih efektif lagi. Nah, tentunya sehubungan dengan maraknya pemberitaan mengenai semakin banyaknya angka penderita COVID-19, pada webinar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang topik yang berhubungan dengan salah satu cara yang paling efektif dalam pencegahan virus corona yang baru ini virus corona ya yang baru-baru ini secara khusus dibahas dalam sebuah forum internasional tingkat dunia, yaitu yang membahas tentang kampanye global pemanfaatan vitamin C untuk virus COVID-19. Nah, dalam webinar kali ini saya akan menginformasikan kepada pemirsa di rumah tentunya mengenai apa saja yang dibahas dalam forum internasional tersebut. Nah, dan juga informasi penting tentunya mengenai vitamin C sebagai salah satu vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dalam melawan virus COVID-19. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul di antara kita adalah, benarkah vitamin C ini dapat meningkatkan imun kita? Nah, atau mungkin juga seberapa efektifnya vitamin C ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan tentunya semuanya akan dibahas pada webinar kali ini untuk lebih memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang pentingnya peranan vitamin C dan tentunya manfaatnya dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Terutama dalam kondisi seperti saat ini ya, di mana daya tahan tubuh atau imunitas tubuh kita menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menghadapi berbagai jenis virus, termasuk virus COVID-19 yang dapat menyerang kita semua. Sebagai informasi yang pertama, saya akan menginformasikan beberapa fakta penting yang berasal dari sebuah konsorsium yang bertaraf internasional. Pendukung penggunaan vitamin C untuk proteksi diri dari berbagai negara yang menginginkan adanya petunjuk yang benar dan tepat mengenai bagaimana sih cara mengkonsumsi vitamin C sebagai salah satu tindakan ya dan terapi dalam memerangi virus COVID-19. Kampanye yang diberi nama vitamin C4 COVID ya, vitamin C4 COVID. Nah, ini sejauh ini telah didukung oleh sekitar 350 peneliti vitamin C terkemuka dari berbagai belahan dunia. Dokter, profesional, perawat kesehatan ya, dan ahli gizi bersama dengan 5.000 lebih penandatanganan dari sekitar 60 negara. Di mana mereka semua telah menunjukkan bukti bahwa vitamin C dosis tinggi yang disuntikan atau dikonsumsi secara oral atau diminum dapat menghentikan gejala COVID-19 yang parah. Kampanye internasional yang dipimpin oleh negara Inggris tersebut, menurut majalah Nutrien yang diterbitkan di Inggris, telah melakukan 100 kali lebih uji coba terhadap vitamin C yang telah diberikan ke beberapa pasien, di mana
dalam beberapa kasus diantaranya adalah pasien khusus untuk COVID-19. Nah, pasien untuk sepsis dan juga pasien dengan masalah pernafasan yang lebih luas dengan hasil yang tentunya mengembirakan ya. Nah, penelitian utama dan direktur kampanye vitamin C for COVID tersebut yaitu Patrick Holford ya mengatakan bahwa vitamin C merupakan satu-satunya vitamin yang terbukti memiliki kekuatan yang sama, bahkan lebih baik dibandingkan dengan vitamin D. Nah, untuk menekan replikasi virus pada awal tahapan penderita COVID-19 dan berpotensi untuk mengurangi gejala COVID-19 dengan biaya pengobatan yang jauh lebih rendah. Patrick Holford juga ini merupakan pendiri dari Food for the Britain Foundation ya dan telah menulis 45 buku yang berfokus pada nutrisi, juga menambahkan bahwa sebenarnya fase kritis dari COVID-19 adalah fase di mana penderita biasanya akan merasakan akibat langsung dari reaksi inflamasi ya yang diproses oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, dan mengatakan bahwa gejala-gejala yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini sangat mirip dengan gejala sepsis, yaitu sebuah gejala yang hanya terjadi jika ada sejumlah besar partikel virus COVID-19 yang mati. Nah, Patrick mengatakan bahwa deteksi dini dan penanganan yang cepat terhadap gejala COVID-19 dengan memberikan 4 hingga 8 gram vitamin C dalam 24 jam pertama infeksi dapat berpotensi menghentikan konversi virus COVID-19 dan tentunya untuk menuju ke arah yang lebih kritis sehingga dipastikan dapat mengurangi efek samping dan akibat yang ditimbulkan dari virus tersebut. Penelitian mengenai manfaat yang ada pada vitamin C ini sebelumnya juga telah dipresentasikan ya kepada grup penasehat ancaman virus pernapasan baru dan berkembang atau NERVTAC ya. Komite penasehat ilmiah tentang nutrisi dan Institusi Nasional untuk Bukti Klinis atau NICE ya. Adapun fokus utama dari kampanye tersebut sebenarnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua akan pentingnya manfaat vitamin C. Yang menurut peneliti seringkali banyak mengalami kekurangan vitamin C. Nah, tentunya kampanye tersebut sebagai pembuktian lebih lanjut telah meneliti dan menguji kadar vitamin C yang ada pada orang tua, penghuni panti jompo di Wales ya, yang kebanyakan sering mengalami masalah dengan pilek dan berhasil membuktikan bahwa jika diberikan vitamin C yang cukup dan rutin ya, sebagai tindakan pencegahan, maka mereka yang menderita pilek dan bahkan juga mereka yang telah dicek dengan hasil tes COVID dan positif akan lebih sehat dan lebih terlindungi tentunya kondisi tubuhnya. Wah, ini sebuah penelitian lainnya juga yang dilakukan secara acak terhadap beberapa pasien COVID di Wuhan ya. Oleh anggota kampanye ini menunjukkan bahwa angka kematian pada pasien COVID-19 yang mengalami kritis di ICU ini setelah menggunakan ventilator dengan vitamin C dosis tinggi 68% lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak menggunakan ventilator vitamin C. Bahkan sebuah uji coba juga telah dilakukan di Spanyol. Ini menunjukkan bukti bahwa ada 17 dari 18 pasien COVID-19 yang ada di ICU ternyata telah terbukti tidak memiliki kadar vitamin C yang cukup dan terdeteksi sebagai kekurangan vitamin C. Nah, Departemen Farmakologi dan anggota Dewan Penasehat Ilmiah dari kampanye vitamin C for COVID dari Universitas Oxford ya, bahkan mengatakan bahwa ada banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pengobatan dengan menggunakan vitamin C ini ternyata sangat bermanfaat. Sehingga saat ini masih ada sekitar 30 percobaan lagi yang sedang dilakukan untuk menguji manfaat terapeutik dari vitamin C dosis tinggi pada penderita COVID-19 tentunya ya. Nah, kampanye tersebut juga telah meminta anggota perdagangan suplemen makanan yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia dan WHO untuk mendukung adanya kampanye tersebut. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan pernyataan dari World Health Organization atau WHO yang saat ini menyatakan bahwa
Kandungan nutrisi mikro seperti vitamin C, vitamin D, dan zinc telah terbukti memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar berfungsi dengan baik. Nah, sehingga kesehatan dan kesejahteraan gizi tentunya dapat tercapai di masyarakat ya. Nah, pemirsa, ternyata saat ini pemanfaatan pengobatan melalui vitamin C ini bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia saja ya, namun telah menjadi kampanye di seluruh dunia. Wah, pastinya luar biasa sekali ya manfaat dari vitamin C ini. Namun tahukah pemirsa bahwa selain mengenai manfaat dari vitamin C ini, saya juga memiliki informasi yang penting nih tentang pentingnya kenapa kita harus mengkonsumsi vitamin C. Tentunya setiap orang, baik anak-anak, orang dewasa, hingga ibu hamil dan menyusui, perlu juga mencukupi kebutuhan vitamin C setiap hari. Nah, hal ini karena vitamin C memiliki banyak manfaat tentunya baik kesehatan tubuh dan juga kecantikan nih. Antara lain untuk apa saja nih pemirsa? Yang pertama ini vitamin C mampu meningkatkan daya tahan tubuh untuk membantu proses pemulihan. Wah, ini luar biasa ya. Berbagai keluhan seperti batuk dan pilek ternyata dapat dicegah dengan mencukupi kebutuhan vitamin C dalam tubuh kita, terutama saat kelelahan atau ketika akan melakukan aktivitas berat. Nah, vitamin C ini pun disebut baik dikonsumsi untuk mencegah penyakit demam berdarah. Selanjutnya juga manfaat dari vitamin C ini sebagai antioksidan ya yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sehingga menghambat resiko penuaan dini ya, perjalanan penyakit kanker dan juga penyakit jantung. Makanya ini bagus sekali ya untuk kita-kita yang ingin cantik ya. Nah, vitamin C juga bermanfaat untuk kulit dan berperan dalam memproduksi kolagen. Wah, yakni protein yang dibutuhkan untuk membantu proses penyembuhan luka, mencegah keriput. Wah, ini good news ya, memperlambat proses penuaan, juga mampu mencegah keremajaan dan mencerahkan kulit. Dan selanjutnya, ternyata vitamin C juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan dan membantu sistem kekebalan tubuh bekerja dengan baik dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Bukan hanya itu saja pemirsa, tetapi vitamin C ini juga beberapa hasil penelitian lainnya meyakinkan bahwa vitamin C dapat membantu merawat kesehatan tulang rawan, tulang dan juga gigi. Nah, dan juga menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah. Nah, ini sehingga bisa mencegah serangan jantung dan juga stroke. Vitamin C juga dipercaya dapat mencegah katarak dan penyakit empedu. Vitamin C sering disebut sebagai zat gizi dan vitamin ya yang paling aman dan paling efektif bagi tubuh kita. Kenapa? Karena vitamin C ini bisa diperoleh dengan mengkonsumsi berbagai jenis makanan seperti buah, sayur. Nah, ini juga sebagai sumber vitamin C alami selain jeruk ya. Antara lain adalah ada buah kiwi, mangga, pepaya, nanas, serta sayuran seperti brokoli, paprika ya, dan tomat. Nah, hanya saja tentunya untuk mendapatkan manfaat yang optimal, pemirsa harus mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak ya. Tidak hanya 1-2 buah dan tidak konsisten tentunya. Nah, untuk melengkapinya tentunya pemirsa bisa mengkonsumsi suplemen vitamin C dengan dosis yang tepat sesuai dengan anjuran dokter atau sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan produk. Dosis suplemen vitamin C yang direkomendasikan adalah 75 hingga 90 mg. Nah, saat mengalami masalah kesehatan ini seperti infeksi maupun pasca pembedahan ya yang habis operasi, kebutuhan kita akan vitamin C ini akan meningkat. Nah, kenapa? Maka dengan mengkonsumsi vitamin C akan dapat membantu proses penyembuhan penyakit kita. Mengkonsumsi vitamin C dengan dosis 500 mg per hari dinilai aman dan cukup untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari. Ketika kita hendak mengkonsumsi vitamin dalam bentuk suplemen, terdapat beberapa pilihan suplemen vitamin C tentunya yang memiliki sistem yang dilepaskan langsung dan pelepasan berkala atau kita sebut dengan time release. Dengan sistem pelepasan berkala, kandungan vitamin yang akan diserap oleh sel-sel tubuh secara berkala melalui aliran darah kita. Melalui sistem time release tersebut, pencukupan sel-sel tubuh akan vitamin C ini dapat berlangsung sepanjang hari hingga sekitar 12 jam.
Nah, time release ini merupakan sistem yang dapat membantu penyerapan vitamin C yang lebih aman bagi lambung Anda, serta dapat mengurangi efek samping yang mungkin ditimbulkan ini seperti sakit perut dan kembung ya. Ada orang yang, aduh nggak mau minum vitamin C, nanti saya sakit perut dan kembung. Nah, dengan pelepasan vitamin C yang terjadi secara perlahan tadi, secara time release, sistem time release ini juga membantu meringankan kerja ginjal kita, sehingga lebih aman tentunya untuk ginjal. Untuk menjaga agar kondisi lambung tetap sehat, nah pemirsa dimanapun berada tentunya perlu rutin menjalani pola hidup yang sehat ya, mengatur pola makan, serta menghindari stres dan harus cukup istirahat ya, tidur 6 sampai 8 jam sehari. Saat mengkonsumsi vitamin C, silakan disesuaikan dengan dosis atau anjuran dari dokter. Nah, di sini memilih vitamin C dengan sistem pelepasan berkala ini dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mengurangi keluhan tadi di atas ya. Nah, vitamin C saat ini disebut vitamin yang paling aman karena jika kita mengkonsumsi terlalu banyak vitamin C, maka kelebihan akan dibuang melalui urin. Selain itu, vitamin C disebut paling efektif karena efeknya yang cukup cepat untuk mengatasi berbagai gejala yang timbul karena kekurangan vitamin C. Selain bisa dikonsumsi untuk membantu meningkatkan dari daya tahan tubuh di musim virus seperti sekarang ini, vitamin C juga bisa membantu melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Penyakit apa saja tadi disampaikan ya, seperti penyakit kardiovaskular, ya jantung, tadi kanker, stroke, serta juga kesehatan mata. Dan banyak lagi tadi manfaat ya dari kita mengkonsumsi vitamin C. Sayangnya vitamin C merupakan ini jenis nutrisi yang tidak diproduksi tersendiri oleh tubuh. Nah, dan untuk memenuhinya, tentunya tubuh kita ini memerlukan asupan dari luar ya, baik berupa makanan maupun dari suplemen. Karena manfaatnya yang luar biasa tersebut, maka saya sangat menganjurkan pemirsa di rumah untuk mengkonsumsi vitamin C setiap hari. Nah, ini ya mesti diingat, mengkonsumsi vitamin C setiap hari. Kenapa? Agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit. Terutama tadi ya di masa pandemi ini banyak penyakit ya. Next, lalu pertanyaannya adalah vitamin C seperti apa yang perlu dikonsumsi oleh tubuh? Memilih vitamin C ini perlu dilakukan secara cermat karena kita harus selalu mengkonsumsinya secara rutin setiap hari. Produk vitamin C yang berkualitas yang saya rekomendasikan tentunya adalah Buffer-C. Nah, ini yang tadi saya konsumsi sebelum melakukan siaran ya. Kenapa sih pemirsa harus mengkonsumsi Buffer-C ini? Karena Buffer-C ini mengandung vitamin C 500 mg ya, yang aman tadi dikonsumsi sehari 500 mg sesuai kebutuhan tubuh kita. Dan tentunya diperkaya dengan di dalamnya ada bioflavonoid kompleks, ada mineral zinc yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Buffer-C bukan vitamin C biasa karena tidak asam di lambung dan dapat bertahan lama di jaringan tubuh yang disebut tadi time release ya, sehingga disebut sebagai long lasting non acidic vitamin C. Buffer-C ini juga sudah sejak lama ya memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia dan memenuhi standarisasi halal yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan Buffer-C ya. Di sini seperti ini ada logo halalnya kalau pemirsa bisa lihat. Tidak setiap produk bisa mendapatkan izin edar BPOM RI, hanya produk yang terjamin aman dan bermutu tinggi saja yang bisa mendapatkan izin edar tersebut. Buffer-C ini juga aman dikonsumsi setiap hari, 1 sampai 2 tablet ya dianjurkannya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C kita yang mungkin tidak cukup terpenuhi dari makanan, sayuran, dan buah-buahan saja. Asupan suplemen vitamin C yang baik saat ini sudah menjadi kebutuhan kita semua. Saat ini memang banyak produk vitamin C yang beredar di pasaran. Namun sebagai konsumen yang pintar, kita perlu cermat dalam memilih vitamin C. Di sini saya sarankan untuk memilih vitamin C yang aman di lambung seperti Buffer-C ini. Agar pemirsa lebih jelas, saya akan menguraikan apa saja sih keunggulan dari Buffer-C ini jika dibandingkan dengan vitamin C lainnya.
Nah, penguraian dari vitamin C secara bertahap sehingga dapat bertahan sampai 6-8 jam di dalam tubuh dan memberikan penyerapan yang optimal atau disebut time release. Nah, buffer C ini memiliki time release. Aman bagi lambung. Proses formulasi yang unik menjadikan lebih bersahabat bagi sistem pencernaan. Selain itu apa lagi? Kandungan vitamin C dari kompak juga memadai untuk perlindungan dari radikal bebas. Memiliki kandungan ekstrak rutin, roships, citrus, bioflavonoid, dan juga zinc yang bekerja sinergis untuk kesehatan optimal. Dan tentunya masih banyak lagi keunggulan lainnya. Apa saja sih manfaat dari rutin, roships, citrus, bioflavonoid, dan juga zinc itu untuk tubuh kita? Nah, rutin ini sebagai antioksidan, antiinflamasi, antirobotik ya, dan juga sitoprotektif. Nah, rosip ini untuk apa? Pencegahan dan perawatan defisiensi vitamin C, pencegahan dan perawatan untuk flu, perawatan penyakit infeksi, membantu fungsi pencernaan, membantu masalah gangguan saluran kencing, juga sebagai diuretik dan pada penderita ederma. Ini juga membantu perawatan artritis. Kalau citrus bioflavonoid untuk apa? Nah, ini bagus untuk memperkuat pembuluh kapiler, membantu pembentukan kolagen di jaringan ikat, selanjutnya membantu proses penyembuhan luka sebagai antiinflamasi, antihistamin, antivirus, dan juga imunositimulan, yaitu membantu penyerapan vitamin C dan mencegah kerusakan vitamin C karena oksidasi di dalam tubuh. Selanjutnya banyak lagi nih manfaatnya. Zinc untuk apa dalam buffer C? Nah, zinc ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu dalam metabolisme tubuh yaitu sintetis dan degradasi karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Tentunya juga vitamin C kita bagus untuk mencegah penurunan nafsu makan pada keadaan tertentu seperti stres ya, ada orang stres maunya makan. Nah, dengan konsumsi vitamin C ini bisa untuk mengendalikan ya, dan juga pada saat ada infeksi dan lain-lain. Juga bagus untuk mengoptimalkan pematangan sel-sel reproduksi. Dan perlu diingat sekali lagi ya oleh pemirsa di rumah nih, bahwa vitamin C ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Maka dari itu kita perlu konsumsi buffer C setiap hari agar tentunya daya tahan tubuh dan imunitas kita lebih baik dalam menangkal segala virus yang berkembang saat ini. Jika buat pemirsa di rumah nih, sediakanlah selalu buffer C ya. Buffer C ini harus selalu ada ya dalam kotak P3K untuk sehari-hari ya, untuk menjaga daya tahan tubuh Anda dan keluarga, terutama pada saat pandemi seperti ini. Karena ternyata manfaatnya banyak sekali loh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga menjaga kesehatan seluruh keluarga kita agar terhindar dari berbagai penyakit dan virus. Nah, jadi pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan acara webinar ini dan ingin selalu sehat dan segar terutama di musim pandemi, adalah saatnya yang tepat bagi kita semua untuk mengkonsumsi produk Buffer C. Karena produk ini tentunya telah terbukti memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi kita semua. Nah, saat ini meskipun kita semua masih dalam suasana PPKM ya, bagi pemirsa di rumah yang mau mendapatkan produk Buffer C tidak perlu khawatir karena pemirsa bisa mendapatkan produk ini dengan cara menghubungi teman yang sudah membagikan link ini kepada Anda atau teman yang sudah bergabung di Kompak melalui training center dan juga kantor cabang terdekat yang bisa melayani pesanan dengan pengiriman melalui jasa ekspedisi ya ataupun jasa pengiriman cepat lainnya ke rumah Anda. Atau bisa juga langsung ya googling melalui website Kompak di www.kompak.co.id dan juga di aplikasi Kompak Mobile di smartphone Anda semua, coba dicek, pasti ada Kompak Mobile-nya, dicek bisa langsung belanja di sana. Jadi meskipun situasi saat ini masih belum memungkinkan bagi kita untuk berbelanja langsung, kita tetap bisa mendapatkan produk-produk Kompak karena saat ini semuanya sudah serba online dan lebih mudah untuk dilakukan dan didapatkan. Baik, kita sudah sampai di akhir webinar ini, namun sekali lagi saya ingatkan bagi mitra bisnis Kompak maupun pemirsa di rumah untuk menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau hari Jumat.
karena kami masih akan banyak sekali menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga topik-topik menarik seputar bisnis dan produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi bisnis Anda semua. Kita sudah sampai di akhir acara webinar kita kali ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari pembicaraan kita ya. Dan juga kami ingin mengingatkan pemirsa semua untuk mengundang ya rekan-rekan dan sanak saudara tercinta atau kolega Anda untuk bergabung dan mengikuti webinar kesehatan online melalui Zoom yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu ya, tanggal 23 Januari. Sekarang kan hari Selasa ya, hari Sabtu ini 23 Januari 2021 pada pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat dengan topik diet seimbang untuk menjaga kesehatan. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali. Dengan pembicara tentunya Dr. Christine G. Kastali ya, yang merupakan seorang dokter praktisi anti-aging, wellness, estetik, dan regeneratif. Beliau juga master di bidang biomedik dari Universitas Udayana. Saksikan terus webinarnya untuk memahami bagaimana sih melakukan diet seimbang yang sering ya salah kaprah di masyarakat. Sehingga kita bisa lebih mengerti bagaimana melakukan diet yang tepat agar kita tidak kekurangan gizi tentunya. Apalagi masa pandemik ini, wah jangan sampai kekurangan gizi. Penyakit akan cepat masuk ya. Nah, akhirnya khusus untuk pemirsa setia webinar Kompak kali ini saya akan membacakan kuis webinar untuk minggu ini. Mohon disimak baik-baik pemirsa ya. Pegang handphonenya masing-masing ya. Langsung jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa pemirsa? Sebutkan manfaat dari zinc yang ada di dalam kandungan Baversi. Saya ulang ya. Sebutkan manfaat dari zinc yang ada di dalam kandungan Baversi. Mudah kan? Tadi saya sudah sampaikan ya. Jawaban kuis bisa pemirsa kirimkan ke WhatsApp Kompak di 0815 84436326 ya, WhatsApp di 0815 84436326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Nah, pengumpulan jawaban kuis kami terima paling lambat tanggal 25 Januari 2021 dan kami akan mengumumkan pemenang kuis pada webinar selanjutnya. Akhir kata ya, saya dan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Saya Dede Sriwati mohon pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan lupa, apakah hari ini Anda semua pemirsa ya, baik di Zoom, Instagram ataupun Facebook Kompak, sudahkah Anda mengkonsumsi Baversi hari ini? Jangan lupa ya, ingatkan keluarga, anak, suami atau istri di rumah Anda untuk selalu konsumsi Baversi Time Release by Kompak ya. Tentunya selamat berjumpa di webinar selanjutnya. Stay tune terus di komen webinar. Tetap sehat bersama Kompak. Dadah. Minum dulu deh. Wah, Baversinya luar biasa nih.